Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Para peserta yang sudah bergabung diharapkan untuk menyesuaikan format nama peserta, yaitu nama peserta, nama instansi atau nama perguruan tinggi swasta, spasi nama peserta. Kami mohon pada para peserta sebelum acara dimulai dapat menonaktifkan mikrofon atau suara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu peserta sosialisasi dan narasumber yang kami hormati, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Recording in progress. Yang kami hormati Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 Jawa Timur. Yang kami hormati Koordinator Kelembagaan, Ketenagaan dan Sistem Informasi LLDikti Wilayah 7. Yang kami hormati Subkoordinator Kelembagaan LLDikti Wilayah 7. Yang kami hormati para narasumber dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Bapak Dr. Andes Johan Andoyo, MSc, PhD, dan Profesor Dr. Indrianti Sudirman. Juga tim narasumber akreditasi LLDikti Wilayah 7, Dr. Nur Fajri Asyik, Dr. Ainur Rafiq, dan Dr. Amelia Santoso, serta para peserta yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya pada hari ini, tanggal 20 Agustus 2021, dapat diselenggarakan sosialisasi instrumen suplemen konversi peringkat akreditasi atau ISK dan instrumen pemantauan evaluasi peringkat akreditasi atau IPEPA angkatan 2 bagi perguruan tinggi swasta di lingkungan LLDikti Wilayah 7 secara daring. Adapun rangkaian acara pada hari ini dengan susunan sebagai berikut. 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 2. Sambutan oleh Kepala LLDikti Wilayah 7. 3. Penyampaian materi ISK. 4. Break Isoma. 5. Penyampaian materi ISK. Dan 6. Penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami silakan untuk mengikuti serangkaian acara pembukaan sosialisasi. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu yang kami hormati,
Selanjutnya, mohon berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi sosialisasi instrumen suplemen konversi peringkat akreditasi atau ISK dan instrumen pemantauan evaluasi peringkat akreditasi IPEPA Angkatan 2 oleh Kepala LLIPI Wilayah 7. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Suprapto DIA, disilakan. Terima kasih Mbak Airin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semuanya sehat. Tidak kurang satu apapun. Kurangnya mungkin kurang COVID ya, jangan ada COVID gitu maksud saya, kurang COVID. Demikian Bapak Ibu sekalian ya, semuanya sehat ya. Alhamdulillah Prof. Alhamdulillah Prof. Sehat. Alhamdulillah Sehat Prof. Sehat. Sehat. Ya Prof. Peserta dari berbagai kota ini, di depan saya ada kurang lebih 200 serta pada angkatan 2 ini berbagai kota ya, ada Ponorogo, ada Malang, Bangkalan, Ciputra, Unida Gontor, dan seterusnya. 200 sekitar. Sumeneb ya. Jadi selamat datang pada narasumber. Ada Dr. Johan Andoyo, SND Nur, MSc PhD, ya teman sendiri dari Unipro. Kemudian agak jauh sedikit dari Unhas, Profesor Dr. Indrianti Sudirman sebagai narasumber hari ini. Mudah-mudahan dua-duanya sehat. Recording stopped. Dan tidak bosan-bosannya memberikan informasi apa saja. Recording in progress. Tapi kali ini akan memberikan informasi tentang instrumen suplemen konversi peringkat akreditasi dan instrumen pemantauan pemenuhan syarat peringkat akreditasi IPEPA. Ini adalah angkatan kedua. Kepada narasumber, saya perlu memberikan informasi bahwa kelihatannya angkatan kedua ini adalah angkatan terakhir ya untuk informasi tentang ISK dan IPEPA. Kenapa? Ya mudah-mudahan ya, karena di Jawa Timur itu ada sekitar 326 perguruan tinggi swasta. Jadi kalau hari ini sekitar 200 perguruan tinggi, katakanlah kalau tidak double-double gitu ya. Angkatan pertama adalah kurang lebih sekian, maka ya cukup gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan. Nggak ada ketinggalan sepur. Informasi ini penting Bapak Ibu sekalian para peserta. Jadi mengenai instrumen suplemen konversi Bapak Ibu sekalian, ya mungkin sebelumnya mengira-ngira, sebelumnya prodi saya katakanlah begitu terakreditasi baik, mohon maaf terakreditasi C gitu ya, kemudian dengan instrumen baru bisa enggak ya C itu baik sekali gitu ya. Ada yang mengira-ngira gitu, punya saya C-nya C gemuk gitu ya, ada kan di kampus itu ada C gemuk, kalau C gemuk ya bisa jadi katanya begitu, untuk yang instrumen baru baik sekali gitu ya.
Oke, nanti akan dibicarakan itu. Instrumen suplemen konversi untuk peringkat pemeringkatan yang baru. Kemudian ada instrumen pemantauan pemenuhan syarat peringkat akreditasi IPEPA. Ini juga sangat penting Bapak sekalian. Jadi mungkin Bapak Ibu juga mengira bahwa peringkat-peringkat prodi atau perguruan tinggi yang dengan peraturan baru otomatis begitu gitu ya. Jadi nggak usah ngapa-ngapain, enggak gitu ya. Nanti makanya didengarkan saja. Harus dipantau dulu apakah lanjut enggak akreditasinya gitu ya. Jadi nanti didengarkan informasi dari para narasumber ini. Pak Dr. Andreas Johan Handoyo, PhD, dan Prof. Indranti Sudirman dari UNAS. Saya perlu informasikan ya bahwa di Jawa Timur itu ada 1.200 16 prodi ya, dengan catatan bahwa tidak semuanya itu mempunyai peringkat akreditasi ya. Jadi C, maksud saya C juga ada yang belum ya, atau sudah mati ya, atau belum pernah mendapat. Kemarin tanggal 12 Agustus itu ada kegiatan dari kelembagaan, kalau tidak salah dari Pan PT, tentang pembinaan TMSSP ya, tidak memenuhi syarat peringkat TMSP, tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi. Itu se-Indonesia ada 118 katanya, tapi itu yang mendaftar. Berarti saya pertanyakan kepada panitia dan kelembagaan, berarti ada lebih dari 118 yang tidak memenuhi syarat. Nah, alhamdulillah di Jawa Timur yang tidak memenuhi syarat peringkat itu ada 22 prodi ya, program studi. Jadi apakah betul 22? Ya mudah-mudahan hanya segitu ya, yang tidak memenuhi syarat. Nah, ini hal lain yang perlu saya informasikan. Maka oleh sebab itu saya kira acara pagi ini sampai sore sangat penting bagi Bapak Ibu sekalian, para pimpinan perguruan tinggi, para penanggung jawab akreditasi ya, supaya perguruan tingginya paham dan mulai bersiap-siap kalau memang peringkatnya ingin dipantau ya dengan instrumen-instrumen yang baru. Demikian juga instrumen suplemen konversinya bisa dipelajari ya, bisa ditelaah. Itu saya kira dari saya. Terima kasih kepada dua narasumber ya, Pak Johan, PhD, dan Prof. Indrianti atas kehadirannya pada wilayah kami, wilayah 7 Jawa Timur yang selalu hangat. Jawa Timur selalu hangat, bukan panas ya, hangat gitu ya. Hangat dalam menerima informasi-informasi apa saja. Karena Jawa Timur ingin maju, data SPSD-nya ingin maju, prodi-prodinya ingin maju sesuai dengan keinginan kementerian. Jadi mudah-mudahan ini disambut baik oleh para pimpinan, dan monggo saja. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber untuk memberikan informasi yang sangat penting menurut saya, bagi para pimpinan, bagi para penanggung jawab urusan akreditasi ini. Terima kasih kepada Sekretaris Lembaga Penelitian LLT 7 yang saya kira sudi datang dan menjadi moderator sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Widyo, dan terima kasih pada para pimpinan semuanya, para pimpinan tinggi dan para penanggung jawab akreditasi di perguruan tinggi
di prodi masing-masing. Mudah-mudahan sekali lagi acara ini mendapat hikmah dan Allah memberikan izinnya kepada kita semuanya. Saya kira itu dari saya. Saya sebentar lagi akan berpindah jalur Zoom di sebelah, gitu ya, karena ada acara yang lain jam 9. Selamat mengikuti. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka acara sosialisasi ISK dan IPPA angkatan kedua tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih kepada semuanya, terutama kepada para narasumber. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Lembaga. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah serangkaian acara pembukaan sosialisasi ISK dan IPPA Angkatan 2 bagi perguruan tinggi swasta di lingkungan LDIPTI Wilayah 7. Selanjutnya, penyampaian materi instrumen suplemen konversi peringkat akreditasi atau ISK oleh narasumber fasilitator Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Indrianti Sudirman. Selaku moderator pada sesi ini adalah Sekretaris LDIPTI Wilayah 7, Bapak Dr. Widyo Winarso MPD. Kepada beliau disilakan. Gak apa-apa Bu, gak pakai moderator kalau memang belum hadir. Oh, baik Ibu, sudah hadir sepertinya. Ada, iya. Tapi silahkan monggo kalau misalkan memang mau dimulai atau bisa menunggu Pak Widyo. Tentunya masih ada waktu. Karena Pak Widyo mencatat jam 9 kalau tidak salah. Ya, mencatat iya, jam 9. betul Prof. Iya, karena harusnya jam 9. Saya juga mencatat jam 9. Harusnya PCR pagi-pagi mau berangkat sore, tapi takut terlambat juga di sini jadi ditunda. Ya, beda beberapa menit. Ya mungkin Pak Widyo masih Iya. Nah, itu sudah. Terima kasih Prof. Indri, ini saya baru lihat. Terima kasih Prof. Iya. Terima kasih. Monggo Pak Wid, monggo Pak Wid. Mohon maaf saya baru masuk, malah kita mulai Pak atau saya sudah mulai, saya sudah membuka. Oke. Jadi kayaknya lumayan lebih awal kita. Oh iya. Karena Jumat. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kalem, para narasumber, Bu Indri ini, mohon maaf saya barusan saja diminta Kalem untuk membuka acara KMRI Universitas Ciputra dan masih berlangsung. Saya izin tadi. Bapak Ibu saya hormati, sebagaimana undangan, kita akan membahas dua hal penting terkait dengan akreditasi, terkait dengan SPME kita, yaitu terkait dengan ISK dan IPPA. Di sesi kemarin, karena ternyata banyak juga pertanyaan yang agak mendasar, bukan dalam arti masih dasar, bukan mendasar. Jadi masih belum mengetahui apa itu ISK dan IPPA. Saya memberi gambaran, ISK itu mudahnya adalah untuk nambal bolongnya standar 7 ya. Dari Bapak Ibu selama ini yang punya akreditasi berbasis 7 standar, karena perkembangan tuntutan dari ketentuan dan lain-lain, karena menjadi 9 lah, tambalannya itu berupa ISK ya. ISK, tapi ya memang tidak serta-merta itu menjadi mudah, karena nambal bolongnya ini bolongnya yang justru yang bersifat outcome ya, yang berbeda dengan semangat dari borang yang 7 standar itu. Nah kemudian yang kedua kita akan membahas juga IPPA. Nah IPPA ini
adalah sistem monitoring untuk menentukan apakah nanti peringkat atau status akreditasi Bapak Ibu semua itu akan mendapatkan perpanjangan, karena memang istilahnya bukan otomatis ya, mendapat perpanjangan yang Bapak Ibu nanti ketika kedaluarsa langsung besoknya akan ada sertifikat. Nah, kalau tidak ada itu artinya Bapak Ibu akan mendapatkan surat cinta, yaitu hasil dari IPPA. Itu berarti Bapak Ibu masuk ke tahap 2 ya. Jadi kalau Bapak Ibu memang confident dengan akreditasinya, maka ya Bapak Ibu bisa rebahan saja ya. Kemudian ada perpanjangan, ada sertifikat. Tapi begitu ada surat cinta ya Bapak Ibu harus bangun, tidak bisa rebahan. Nah nanti kalau tahap kedua tidak kelar juga akan ada tahap 3 yang memang lebih berat lah. Kalau ini kok nggak bisa rebahan lagi, tidak hanya bangun saja, tapi harus lari-lari gitu. Harus lebih keras lagi untuk mempertahankan statusnya akreditasi atau sekarang istilahnya peringkat akreditasi itu agar bisa diperpanjang. Jadi itu 2 hal yang akan kita bahas pagi ini dan nanti setelah ISOMA. Jadi pertama Bu Indah nanti akan menyampaikan, Bu Indri akan menyampaikan terkait Pak ISK nggak Ibu? Saya ditukar Pak, karena saya harus tadinya jadwal berangkat ke Jakarta sore, jadi saya tukeran sama Pak Johan. Saya ISK pagi, Pak Johan siang. Ya. Baik, monggo. Monggo sekarang kesempatan Bu Indri untuk menyampaikan ISK dan kemudian nanti kita tanya jawab. Kalau memang nanti yang IPPA akan langsung lanjut sebelum ISOMA, ya kita nanti bagaimana nanti perkembangan dari diskusi kita atau acara kita. Monggo Ibu Indriati, silakan untuk menyampaikan materi paparannya. Baik, terima kasih banyak Pak Widyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Suprapto, seluruh kawan-kawan dari LL Dikti 7 dan seluruh perguruan tinggi di dalam LL Dikti 7. Syukur alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesehatan semua ya. Dan kemudian kita dapat berkumpul melalui daring, melalui Zoom Room. Meskipun melalui Zoom Room mudah-mudahan tidak mengurangi makna yang kita ingin tuju pada acara ini. Baik Bapak dan Ibu, saya izin untuk memaparkan ISK. Pak Widyo, apakah nanti pertanyaannya langsung interaktif atau harus menyelesaikan lalu tanya jawab? Sebaiknya langsung, saya usulkan. Ya, Ibu saya juga lebih suka langsung sih kalau style saya. Jadi kita sampai di slide mana saja, Bapak dan Ibu, tidak perlu sungkan-sungkan untuk langsung menanyakan supaya kita juga tidak hilang nanti terakhir sudah lupa tadi apa yang mau ditanyakan. Jadi di mana saja kita di slide keberapa saja silahkan bertanya kalau ada yang mau ditanyakan atau berdiskusi kalau yang mau didiskusikan. Baik Bapak Ibu, jadi sesuai dengan jadwal pagi ini saya akan membawa materi tentang ISK. Oke. Kita tahu bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2020 dikatakan bahwa akreditasi dilakukan terhadap program studi dan perguruan tinggi berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. Nah, lalu setelah diakreditasi, jadi instrumennya ini sebenarnya merefer ke standar, tapi bukan menggunakan parameter standar semata-mata. Yang ingin saya sampaikan di sini sedikit perbedaannya, mungkin terlalu cepat saya menyampaikan, tidak apa-apa. Jadi kalau APS 3.0 atau APT 2.0, waktu itu kita belum memiliki standar nasional pendidikan tinggi. Jadi kita masih mengacu pada standar nasional pendidikan, yang mana umum sekali ya, mulai dari SD sampai dengan pendidikan tinggi. Jadi sangat normatif. Lalu memang jadinya lebih terkenal standar 7 standarnya Ban PT daripada standar pendidikan yang PP 19 itu waktu itu. Nah sekarang kerangkanya sesuai dengan Permendikbud nomor
tahun 2020, kita harus menyelaraskan antara SPMI, SPME, dan Penedikti kan. Kita harus Penedikti sebagai hubnya. Oleh karena itu maka instrumen akreditasi APS 4.0 maupun APT 3.0 merefer pada standar nasional pendidikan tinggi yang tentu ditambahkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, karena memang tugas kita untuk memotret mutu. Jadi apa yang ada di standar itu adalah minimal, mostly minimal, ada juga kondisi ideal. Dan kalau dulu kalau memenuhi standar itu skornya 4, jadi kalau sekarang karena kita memang ditugaskan untuk melampaui standar, maka kalau memenuhi standar saja mendapatkan skor 2. Jadi kita harus punya national competitiveness untuk skor 3 dan international competitiveness untuk skor 4. Ya tentu tidak semuanya diukur dengan nasional dan internasional, tetapi setidaknya dengan good practice yang dilakukannya itu menunjukkan level competitiveness-nya. Baik, nah oleh karena itu peringkat akreditasi program studi dan perguruan tinggi yang sekarang berdasarkan Permendikbud nomor 5 tahun 2020 ini, maka peringkatnya menjadi baik-baik sekali dan unggul, bukan lagi A, B, C. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih akreditasinya A, B, C, ya walaupun tidak terpengaruh dari sisi quality assurance, karena ketika itu Bapak dan Ibu memang dinilai dengan instrumen sebelumnya, tetapi kami mengencourage Bapak Ibu untuk segera mengkonversi melalui ISK ini sehingga A itu terkonversi menjadi unggul, B terkonversi menjadi baik sekali, C terkonversi menjadi baik. Nah, karena A tidak sama dengan unggul, instrumen yang digunakan berbeda, maka tentu kita membutuhkan instrumen suplemen untuk melakukan konversi itu. Sehingga kalau sudah terkonversi, setidaknya kita comply dengan peraturan. Jadi masyarakat tidak bingung, wah yang ini akreditasi A sama dengan unggul, ya itu kan confusing ya, padahal itu bukanlah dua hal yang sama. Baik, jadi kita punya APS 3.0 dan APT 2.0. Ini semua adalah tahun-tahun pemberlakuannya. Nah, semua ini diberlakukan sebelum munculnya peraturan-peraturan baru. Nah, peraturan-peraturan baru ini belum terakomodir di dalam instrumen yang sebelumnya. Itu sebabnya kita perlu menyusun kembali instrumen agar sesuai dan selaras dengan peraturan dan dinamika lingkungan strategis. Nah, di mana perbedaannya kita lihat, kalau dulu APT itu ada 2 dokumen, ada borang perguruan tinggi. Borang perguruan tinggi ini adalah terdiri dari 101 butir, lalu ada evaluasi diri 11 butir. Bobotnya borang perguruan tinggi itu 80%, lalu evaluasi dirinya hanya 10%. Kemudian di program studi kita kenal dulu ada borang program studi, lalu ada borang fakultas atau ya borang fakultas ya, atau pengelola program studi, dan ada evaluasi diri program studi. Jadi total butirnya ini adalah 103 tambah 11, 114 tambah 44. Ya, cukup banyak. Nah, tetapi dari keseluruhan butir tersebut, kalau kita distribusi, maka aspek input dan outputnya itu sekitar 83%. Outcome-nya itu hanya sekitar 17%. Itu salah satu. Kedua, instrumen ini bersifat generik. Jadi kalau instrumen akreditasi perguruan tinggi maka berlaku bagi seluruh perguruan tinggi. Padahal nature dari perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum, yang BLU, yang Saker itu berbeda-beda. Nah, karena instrumennya generik, fit for all, maka instrumen yang ada belum mampu mengukur kekhasan institusi dan program studi. Itu sebabnya kita perlu mengembangkan instrumen. Ya. Jadi ini tadi saya cuma mengulang kembali bahwa instrumen akreditasi APT 2.0 dan APS 3.0 bukan berarti jelek, tetapi sudah out of date karena belum mampu mengakomodir kebijakan dan peraturan-peraturan terkini.
Kemudian adanya ketidaksetaraan. Jadi ini kenapa perlu ISK? Karena A tidak sama dengan unggul, B tidak sama dengan baik sekali, dan C tidak sama dengan baik. Apa yang membuat beda? Yang membuat beda itu tadi bobotnya. Kalau dulu lebih besar bobot input dan proses, output outcome kecil. Sekarang ini kita mencoba menyeimbangkan bobot tersebut sehingga kita sudah shifting ke instrumen yang berbasis output dan outcome, serta kita sudah mengakomodir perubahan peraturan perundang-undangan yang terkini. Ya, jadi apa itu instrumen suplemen konversi? Instrumen suplemen konversi adalah instrumen akreditasi tambahan yang digunakan untuk pengambilan konversi peringkat. Jadi itu tadi, peringkat A menjadi unggul, B menjadi baik sekali, dan C menjadi C, sesuai dengan instrumen akreditasi yang terbaru. Jadi tidak apa-apa kalau Bapak dan Ibu masih punya status terakreditasi, maka at any time Bapak dan Ibu boleh mengajukan konversi. Nah, prinsip dasar dari persyaratan konversi ini sebenarnya ada 4, yaitu Bapak dan Ibu harus memenuhi dulu syarat perlu terakreditasi. Dulu tidak ada syarat-syarat perlu, kita cuma lihat nilai komposit ya. Begitu di atas 361 A, di atas 301 B, di atas 200 C. Nah, sekarang setiap walaupun nilai kompositnya seperti itu, tetapi ada syarat perlu terakreditasi dan ada syarat perlu peringkat terakreditasi sebagaimana diatur pada Peraturan BANPT nomor 3 dan nomor 5 tahun 2019. Kemudian ada pelampauan SN Dikti, karena pelampauan SN Dikti ini menjadi penciri di instrumen yang baru. Di instrumen yang lama seperti saya sampaikan tadi, kalau memenuhi standar sesuai SN Dikti sudah dapat skor 4. Dan yang keempat, ada transisi dari input base menjadi output outcome base. Baik. Nah, jadi dengan peraturan BANPT nomor 2 tahun 2020, maka Bapak dan Ibu dapat mengajukan instrumen suplemen konversi dari peringkat A menjadi unggul, B sangat baik, dan C dengan baik. Lalu sekarang kita tiba pada kondisi apa instrumen suplemen konversi ini berlaku. Kita lihat di sini ada 5 kondisi. Kondisi yang pertama yaitu program studinya belum terakreditasi pada tanggal 28 Januari 2020. Sudah terakreditasi pada tanggal 28 Januari 2020, namun belum mengajukan usulan reakreditasi, sehingga bisa mengajukan permohonan konversi. Jadi dia terakreditasi, dan kemudian pada tanggal 28 Januari dia belum mengajukan instrumen reakreditasi, karena memang dia ingin mendapatkan perpanjangan tanpa pengajuan. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Prof. Prapto dan Pak Widya, tidak ada perpanjangan otomatis, yang ada adalah perpanjangan tanpa pengajuan. Nah, kalau yang satu ini gampang, jadi tinggal mengajukan ISK. Kemudian ada kondisi 2, 3, 4. Kondisi 2, 3, 4 ini sebenarnya hampir sama persoalannya. Program studi baru yang pada tanggal 28 Januari telah mengajukan akreditasi pertama dengan instrumen 7 standar. Nah, karena ISK merupakan proses yang berbeda, dia bisa tambahkan mengajukan ISK sehingga nanti hasilnya keluar bukan dengan ABC, tetapi dengan unggul, baik sekali, atau baik. Atau program studi statusnya tidak terakreditasi pada tanggal 28 Januari 2020, tetapi karena tidak terakreditasi dia sudah mengajukan instrumen reakreditasi dengan masih menggunakan 7 standar, maka dia ajukan ISK sehingga hasilnya nanti keluar dengan peringkat yang baru. Lalu program studi dengan status terakreditasi pada tanggal 28 Januari sudah mengajukan usulan reakreditasi, maka dia juga boleh mengajukan ISK. Yang sedikit agak unik ini adalah perpanjangan peringkat akreditasi A atau B atau C setelah sudah pernah dilakukan perpanjangan, sehingga sekarang dia sudah masuk pada second phase,
Jadi perpanjangan ABC itu kan cuma boleh 1 kali, ABC-nya yang cuma boleh 1 kali. Nah, otomatis kondisi 5 ini dia menjadi wajib. Jadi kondisi 1, 2, 3, 4 ini masih opsional. Dia bisa bertahan dengan peringkat akreditasi sebelumnya, yaitu ABC. Meskipun tidak ada pengaruhnya dari sisi penjaminan mutu, tetapi dari compliance peraturan mungkin akan lebih baik kalau dia terkonversi. Tapi untuk yang kelima ini memang dia wajib untuk mengajukan sehingga dapat diperpanjang lagi. Karena kalau tidak berarti hasilnya nanti hasil pemantauan, jadi ini terkait dengan IPEPA nanti siang, itu bisa turun peringkat atau bisa juga peringkatnya tetap sama. Seperti itu kira-kira. Jadi apa yang akan dilakukan untuk kasus pertama ini seperti ini, dilakukan secara manual. Yang lain dia melakukan proses tetap melalui SAPTO dan kemudian mengajukan ESK melalui SAPTO. Kondisi kelima ini sebenarnya dia dipaksa melalui mekanisme IPEPA yang nanti siang akan dijelaskan, sehingga mau tidak mau mereka harus mengajukan. Di tipe 1 kalau kita bisa gambarkan seperti ini, cut off-nya di tanggal 28 Januari 2020. Pada saat itu dia belum mengajukan instrumen reakreditasi. Oleh karena itu dia mengajukan hasilnya nanti kalau dia pakai 7 standar dengan ABC, kalau dia pakai dengan 9 kriteria maka hasilnya unggul, baik sekali atau baik. Tipe 2, 3, 4 dia sudah mengajukan dengan tipe lama, dengan instrumen lama, tetapi kemudian mengajukan lagi ISK sehingga ABC tadi bisa terkonversi menjadi unggul, baik sekali, baik dengan periode yang sama dengan periode berlakunya akreditasinya. Tipe 3 tadi di cut off ini dia sudah menggunakan fasilitas perpanjangan tanpa pengajuan. Jadi dia sudah ada pada second phase dengan ABC. Nah, di sini berarti kan kalau ISK harus diajukan. Kalau di tahun keempat ini dia belum mengajukan. Kalau dia mengajukan ISK dan diterima berarti dapat diperpanjang lagi. Misalnya masa berlakunya sampai 2021, maka ketika diperpanjang maka dapat mendapatkan ISK sampai 2030. Jadi sini 2021-2026 dia dapat sampai 2031. Seperti itu kira-kira. Nah, dokumen-dokumen mengenai ISK ini dapat diunduh di halaman Ban PT atau SAPTO. Nanti ada. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Baik. Nah, ISK ini tidak banyak-banyak butirnya. Jadi kalau untuk perguruan tinggi hanya terdiri dari 8 butir. Butirnya adalah dosen tetap perguruan tinggi, dosen tidak tetap, sistem penjaminan mutu internal, siklus SPMI dan pelampauan SNDikti, serta mekanisme penjaminan mutu yang menuju pada outcome based accreditation, lalu akreditasi program studi dan publikasi ilmiah. Jadi belum ada faktor output sebenarnya di sini yang terlalu memberatkan, tetapi mekanisme penjaminan mutunya sudah harus mengarah pada outcome based accreditation. Lalu untuk diploma 3, di sini kan kelihatan ya, jadi skor minimal untuk konversi peringkat ini masing-masing berbeda untuk peringkat yang mana. Di sini ada 9 butir, yaitu kecukupan jumlah DTPS. Kalau hanya konversi baik cukup 2, konversi baik sekali cukup 2, begitu juga dengan unggul. Tapi di jabatan akademiknya sudah beda. Kalau cuma mau konversi baik, skor minimalnya 2. Kalau mau konversi ke baik sekali, skor minimalnya 3. Dan kalau mau ke unggul, dia harus 3,5. Lalu kurikulum semua sama 2. Kemudian SPMI juga sama 2. Kemudian pelampauan SNDikti sama 2, sistem pelacakan lulusan 2, tetapi waktu tunggunya hasilnya ya, outputnya itu sudah berbeda-beda. Jadi kalau hanya konversi ke baik cukup dengan 2, baik sekali 3, untuk unggul 3,5. Begitu pula dengan kesesuaian bidang kerja dan kalau untuk kepuasan pengguna semuanya cuma mensyaratkan minimal 2 untuk konversi peringkat. Ini untuk diploma 3. Mungkin Bapak Ibu kebanyakan sarjana ya atau sarjana terapan.
Nah, di sarjana terapan ini yang jumlahnya paling banyak sebenarnya, sarjana dan sarjana terapan. Ada 10 butir. Dari 10 butir ini, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat juga bahwa konversinya nilainya beda-beda. Sama seperti tadi, kecukupan jumlah DTPS sama, tapi kualifikasi jabatan akademik itu berbeda, jabatan akademiknya berbeda, sistem penjaminan mutu internal sama, tapi pelampauan SNDIKT sama, sistem pelacakan lulusan sama, tetapi waktu tunggu sudah beda, jadi outputnya beda, kesesuaian bidang kerja juga beda, dan kepuasan pengguna bisa sama. Lalu untuk konversi peringkat akreditasi magister dan magister terapan, sebagaimana yang Bapak Ibu bisa lihat di sini, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan, nanti materinya kita share. Kemudian untuk doktor terapan juga seperti ini. Jadi intinya jika dari butir-butir ini, jadi kalau doktor cuma 6 ya paling sedikit, magister itu ada 9, sarjana 10, diploma juga 9, dan perguruan tinggi itu 8. Jadi butirnya tidak banyak sebenarnya. Nah, tapi dari butir-butir itu, jika satu atau lebih butir penilaian mendapatkan skor kurang dari minimal, maka peringkat terakreditasi yang diperoleh dengan instrumen akreditasi program studi 7 standar tidak dapat dikonversi menjadi unggul, baik sekali, atau baik. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Iya Bu. Silahkan Pak. Ya. Saya jelas. Oh jelas. Oh oke. Saya lanjut ya. Cuman kayaknya kok saya lebih bagus saya mungkin ganti share screen-nya. Saya gunakan saja dokumennya yang langsung ya. Karena supaya Bapak Ibu langsung ada bayangan mengisinya seperti apa. Kita pakai yang sarjana yang paling banyak butirnya ini. Baik, pada dokumen pengisian SK, jadi daftar isinya seperti ini kan. Jadi bab 1 pendahuluan, bab 2 format isian suplemen konversi. Nanti kan juga ada dokumen Excel-nya sebenarnya. Kemudian prosedur dan penilaian. Oke. Ya, ini cuma pendahuluan menjelaskan apa itu SK, kita langsung ke format isian suplemen konversi. Nah, untuk yang pertama, dosen tetap, jadi kita diminta menuliskan dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah yang diakreditasi. Jadi yang dimaksud dengan dosen tetap adalah dosen perguruan tinggi. Kita ambil contoh salah satu, saya tidak sempat lihat perguruan tingginya mana saja ini. Umpamanya dari di sini ada Akfar Mitra Sehat Mandiri misalnya. Berarti itu adalah dosen dari Akfar tersebut, dari Akademi Farmasi tersebut. Anggaplah dia punya program studi, dari Akfar punya program studi berapa? Atau kita cari yang universitas di sini mungkin lebih besar lagi. Dari Universitas Ciputra juga ada di sini. Dari Unida juga ada. Contoh. Silakan. Ciputra barangkali. Ciputra punya prodi berapa? 14 Bu. Oke, 14. Nah, jadi yang berapa orang dosen total di perguruan tingginya? Total sekitar 200-an Bu. Oke. Nah, di program studi di perguruan tinggi ya Bu? Perguruan tinggi? Iya, sekitar 200-an. Oke. Jadi kebetulan misalnya salah satu fakultasnya apa Bu? Manajemen dan bisnis Bu. Manajemen dan bisnis di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya? Oh, program studi manajemen di bawah Fakultas Manajemen dan Bisnis. Oke, jadi misalnya Ibu sedang mau mengajukan ISK untuk program studi manajemen. Iya. Nah, yang menjadi DT di sini, DT yang di kolom 2 adalah
semua dosen di Universitas Ciputra yang ditugaskan untuk mengampu mata kuliah sesuai dengan kompetensinya di program studi manajemen. Dapat dipahami, Bu? Itu kan berarti tidak mesti home base-nya adalah dosen yang ada di home base manajemen. Ya. Tapi semua dosen Ciputra, misalnya mata kuliah agama atau mata kuliah matematika umpamanya, maka dosen itu mungkin berasal dari Fakultas Sains. Dia tetap masuk kepada dosen tetap. Dan dari yang sains itu mengajar matematika ya sesuai dengan kompetensinya, dan di program studi manajemen ada mata kuliah itu. Apakah cukup jelas? Mohon izin bertanya Ibu. Silakan Pak. Iya. Di pengertian DTPS itu adalah kita belum sampai DTPS Pak, baru DT dulu. Oh, belum. Maaf. Belum DT. Oh, siap. Ya, kalau DT sudah jelas? Jelas Ibu. Jelas, DT berarti seluruh dosen di perguruan tinggi yang ditugaskan. Jadi misalnya Ciputra, dosen Ciputra yang ditugaskan mengampu mata kuliah di prodi manajemen, karena ini sedang mau mengajukan ISK untuk prodi manajemen ini. Maka ditulis semua di sini di DT. Nanti di bawah jumlah DT-nya mungkin 30 umpamanya atau 25. Oke? Iya. Nah, lalu ditulis NIDN, NIDK-nya, pendidikan pasca sarjana terakhirnya apa? Apakah magister dicentang atau doktor yang dicentang? Salah satunya saja, jangan dicentang dua-duanya, karena dia doktor, dicentang juga magisternya, dicentang juga doktornya. Cukup salah satunya. Kemudian bidang keahliannya, misalnya tadi yang agama, ya bidang keahliannya agama. Nah, ketika tiba di kolom 6, kesesuaian dengan kompetensi inti PS, agama tadi itu bukan kompetensi inti manajemen. Kebetulan agak mudah karena saya dari manajemen, jadi saya bisa membuat contohnya dengan baik. Yang matematika tadi bukan kompetensi inti di PS. Jadi saya tidak mencentang di sini untuk dosen misalnya Amir, NIDN 001, pendidikan doktor, bidang keahlian agama. Apakah dicentang di sini? Tidak. Dia bukan DTPS. Oke? Kemudian mungkin ada kasusnya Ibu siapa tadi yang dari Ciputra namanya? Saya Deborah. Deborah ya? Devi. Oh, Devi. Oke. Misalnya Bu Devi nih. NIDN-nya berapa? Lalu pendidikan siapa namanya? Devi. Panggilnya Devi. Deborah panggilnya Devi. Oke lah, Deborah. NIDN-nya misalnya 002, pendidikan doktor, bidang keahlian manajemen. Nah, manajemen kan sesuai dengan bidang kompetensi prodi manajemen, maka dia dicentang di sini. Jelas? Jelas, Bu. Ada lagi kasus misalnya tadi Deborah, terus kalau misalnya ada tadi bapak-bapak yang ngomong namanya Deborah, namanya siapa misalnya? Contoh saja Pak. Misalnya Budi. Nah, Budi, NIDN 003, pendidikan doktor, bidang keahlian akuntansi. Sedangkan di manajemen, salah satu keahliannya juga kan di kompetensi inti mungkin dia memerlukan akuntansi manajemen dan akuntansi biaya dan seterusnya, mungkin untuk menghitung hal macam-macam lah. Nah, jadi walaupun dia dosen akuntansi, mengajar di manajemen mata kuliah akuntansi manajemen, dan memang kompetensi dari CP manajemen itu juga butuh ilmu itu, maka dia juga bisa dicentang di DTPS. Apakah cukup jelas? Jadi jelas, DTPS tidak mungkin lebih banyak dari DT. Maksimal mungkin sama. Yang ada kemungkinannya DTPS lebih sedikit daripada DT. Nah, untuk selanjutnya, DTPS inilah yang kita gunakan menjadi pembagi semua skor-skor selanjutnya. Bu, mau nanya, Bu. Silakan. Mau nanya. Saya Hengki dari Uniwara, Bu. Mau nanya terkait sama contoh ini. Di kami kan ada program studi teknik industri. Teknik industri kan ada beberapa mata kuliah kan ada kaitannya terkait sama manajemen.
Nah itu berarti boleh ya dicentang sesuai kompetensi, cuma dia mengajar pengantar organisasi dan industri gitu ya. Kan kita mengambil dosen di manajemen, itu bisa ya? Oke. Baik, saya tidak terlalu hafal CP teknik industri, jadi bahwa mata kuliah itu ada, iya. Mata kuliah agama tadi kan juga memang ada. Oh, iya. Mata kuliah matematika tadi ada, tapi bukan kompetensi inti PS. Nah, kompetensi inti itu kalau di kurikulum itu sebenarnya tercermin di pengetahuan dan keterampilan khusus. Kalau seperti agama tadi kan itu di sikap ya. Kemudian matematika tadi di keterampilan umum. Jadi sekarang kalau di teknik industri, manajemen itu merupakan pengetahuan dan keterampilan khusus atau bukan? Silakan Bapak melihat capaian pembelajarannya. Oh iya. Nah, beda kalau mesin dengan elektro. Nah, itu kan sangat dekat sekali ya. Itu bisa karena kan pasti dekat. Kalau di pekerjaan konstruksi saja kita sebutnya MEP, kan seperti itu. Kalau itu clear, kompetensinya memang beririsan. Ya Prof, paham Prof, makasih. Terima kasih, ya. Ada lagi pertanyaan? Ini penting karena ini menjadi banyak sekali dasar kesalahan banyak hal. Mohon izin Bu, bertanya. Ya, silahkan Pak. Nama saya Karsambu, saya dari Universitas Dinamika, dulu Stikom Surabaya. Pertanyaan saya ini ada hubungannya dengan akreditasi sebelumnya dan di SK. Saya sekarang pada waktu itu saya wakil dekan di Fakultas Teknologi dan Informatika. Saya mengajar juga di prodi S1 Desain Produk. Pada waktu bidang saya adalah aslinya seni rupa. Saya S3 batik. Saya mengajarkan desain kriya macam-macam. Tetapi ketika saya dimasukkan ke dalam dosen di program studi S1 desain produk, saya dikatakan kompetensi saya bukan orang desain produk. Padahal saya kan orang produk, orang kriya, saya pembatik, saya seni ukir, begitu bidang saya. Bahkan yang mengajarkan gambar bentuk, gambar teknik, ilustrasi itu saya yang mengajarkan. Tapi kok oleh asesor saya dinyatakan Bapak bukan orang kompetensinya bukan di desain produk. Mohon arahan Bu. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Jadi yang kalau akreditasi program studi kan yang datang asesornya itu pasti peers ya, artinya kolega dalam rumpun ilmu sejenis ya. Tidak mungkin program studinya itu misalnya manajemen, yang datang itu dokter, itu tidak mungkin. Atau yang datang itu orang seni, ya itu tidak mungkin. Pasti kalaupun tidak persis, kalau manajemen banyak persis sama, tapi kalau misalnya seperti ekonomi syariah ya bisa saja datang manajemen, atau administrasi niaga bisa saja gabung orang admin, karena kan asesor ini juga ada kelompok-kelompoknya. Jadi pasti mereka yang datang adalah orang yang paham. Seharusnya Bapak bisa, kalau Bapak merasa seperti itu, karena saya tidak terlalu ahli, saya bukan peers di dalam rumpun ilmu itu, tapi kalau Bapak merasa itu memang bagian, Bapak bisa menjelaskan. Dan sudah banyak banding karena asesor juga misalnya salah paham seperti itu, jadi diperjelas juga oleh asesinya. Tetapi sebaiknya jangan sampai banding lah Pak, jadi diperjelas di tempat lah pada saat klarifikasi. Contoh paling gampangnya itu adalah menunjukkan capaian pembelajaran. Jadi kalau Bapak punya peta kurikulum yang jelas, kan memang jelas dari profil lulusan ke capaian pembelajaran ke bahan kajian lah yang menjadi mata kuliah. Nah Bapak bisa sampaikan bahwa keahlian saya ini berkontribusi terhadap CP ini. Seperti itu Pak. Kalau ceritanya Bapak bahwa memang itu kompetensi Bapak itu sesuai, maka Bapak adalah DTPS. Jadi ketika kita dengan konsep berpikir DT dan DTPS itu beda dengan home base Pak ya. Nah banyak-banyak juga yang masih menyamakannya dengan home base. Tetapi pasti DT dan DTPS itu adalah home base plus. Jadi di dalam daftar DTPS-nya pasti daftar nama yang home base itu juga ada. Misalnya yang di home base itu cuma 5, lalu DTPS-nya 10, berarti 10 itu 5 home base plus 5 yang bukan home base.
Apakah cukup jelas? Jelas Bu, matur nuwun. Terima kasih Pak. Iya. Yang lain? Izin tanya, Prof. Silahkan. Iya, silahkan Mau Bapak. tanya Ya, dari saya tidak sempat melihat kolom chat. Kalau ada pertanyaan ya, jadi Akbar Jarusada, Prof. tanya aja. Iya. Ya, Ya. silahkan Pak. Ini kalau di institusi kami memang DT dan DTPS apakah jadi satu karena prodinya cuma satu, Prof. Jadi kalau DT berarti otomatis DTPS atau bagaimana, Prof? Terima kasih. Ya, Bapak apa nama perguruan tingginya maksudnya bentuknya apa? Akademi? Akademi, Prof. Akademi ya, Akademi keperawatan ya, Prof. Baik, ya berarti itu DT-nya pasti sama dengan DTPS. Oh iya. Prodinya cuma satu kan? Iya. Iya betul, Prof. Bahkan Oke, bisa terima juga kasih. ya, makasih Pak. Ya. Kalau dalam satu yayasan boleh, misalnya ada identitas diambil sebagai DTPS Satu bisa. perguruan tinggi, satu perguruan tinggi, bukan Ya, satu terima kasih, yayasan, Prof. kan? Karena bisa saja Ya. yayasan punya 2-3 perguruan tinggi kan? Iya. Ya, terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Pak. Masih Oh, ada pertanyaan? Ini ada beberapa izin yang di chat nanya, saya lihat, Prof. tapi saya tidak sempat. Iya, silahkan. Ya, makasih Prof. Dari Unida Gontor, Prof. Apa? Ini saya mau Assalamualaikum. nanya Ya. tentang pengisian yang baik itu, penilaian yang baik itu apakah yang sesuai dengan bidang keahlian dan kesesuaian kompetensi atau tidak, Prof? Nih, Pengisian yang baik, pengisian tabel ini apakah ya enggak, maksudnya Pengisian. dari penilaian yang baik dalam arti nggih. Ini kan Pengisian. ada beberapa Ya. dosen memang sesuai keahlian, terus habis itu kesesuaian dengan kompetensi ini sesuai semuanya. Nah, ini yang baik atau ada dimasukkan dosen yang bidang keahliannya itu di teknik informatika seumpamanya, terus kesesuaian kompetensinya itu di teknologi seumpamanya, dan kebetulan kami dari prodi agroteknologi dan itu memerlukan dosen yang dari teknik informatika, Prof. Nah, apakah dimasukkan ke sini atau tidak, Prof? Yang baik, maksudnya pengisian tabel ini yang baik itu Bapak yang bagaimana? baik itu yang Apakah skornya bisa tinggi begitu, dengan kata lain. Nah, betul, Prof. Begitu, Prof. Terima kasih, Saya juga Prof. bingung yang baik ya yang benar, tapi saya bingung kok dari tadi yang baik. Oh, maksudnya Bapak yang skornya tinggi, gitu ya Pak ya? Nggih, Prof. Ya, oke. Terima kasih. Jadi pengisian yang baik adalah kondisi yang sebenar-benarnya. Dan kalau kondisinya tidak sebenar-benarnya, pasti akan kedapatan juga di pemantauan di IPEPA. Ya, jadi sebaiknya Tidak, maksudnya gini, Prof. Maksudnya gini, kan kami ada potensi memang dari teknik informatika itu bisa dimasukkan di agroteknologi karena memang keilmuan ke depan sesuai dengan visi dan misinya prodi itu memang agroteknologi itu berdempetan dengan teknologi informatika untuk menjawab tantangan ke depan, Prof. Kalau memang itu tidak baik, ya mungkin home base-nya nanti ya di TI begitu, Prof. Terima kasih. Ya, berapa yang baik? Karena Bapak bertanya skor, kurang lebih seperti ini, Pak. Kalau yang baik yang Bapak tanyakan adalah yang benar. Kalau yang Bapak tanyakan yang skornya tinggi, ya seperti ini. Jumlah DTPS itu lebih besar daripada 12. Tapi Bapak jangan cuma terkecoh dengan butir ini, karena butir-butir selain ini sangat bergantung dari jumlah DTPS. Maka yang baik itu selalu adalah yang benar. Seperti itu, Pak. Karena seperti rata-rata dana penelitian, rata-rata dana PKM. Nah, itu kan otomatis menghitung berapa jumlah DTPS. Jadi yang baik itu adalah yang kira-kira memang proporsional. Ya, baik, Prof.